warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadhuqu ladzatal akhirah illa alladziina amanu khassah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita sedang dijajah oleh yang namanya penjajahan negara baru yang disebut pandemi. Hampir 209 negara di dunia ini terpapar oleh yang namanya COVID-19, menjadikan kehidupan manusia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga manusia menjadi kehidupannya sehari-hari terubah oleh yang namanya COVID-19. Dan dengan adanya COVID-19 tersebut, moral Islam, kehidupan Islam berubah drastis. Makanya dari itu berdirinya kami di sini akan membawakan pidato duet dengan tema menyelamatkan generasi Islami di masa pandemi. Melihat para pemuda-pemudi, melihat para pelajar, melihat para santri di zaman ini, mereka hanya sibuk bermain ML, bermain FF, bermain PUBG, bahkan para generasi mudanya pun hanya belajar daring, sehingga membuat orang tua pun menjadi darting. Na'udzubillahi min. Maka daripada itu, kita selaku generasi Islam jangan terbawa oleh derasnya arus kehidupan. Lirafai wan nasbi wa jarrina shalah karif bina fa innana nilnalwina. Apa yang harus kita lakukan selaku generasi Islam agar kita tidak salah arah? Tidak lain dan tidak bukan, pemuda-pemudi sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau generasinya hancur, mau dibawa kemana negara kita ini? Hadirin rahimakumullah, hai para santri, para santri rahimakumullah. Dengan kerusakan zaman sekarang, harusnya kita bisa mengantisipasi dan juga bisa meminimalisir kekecohan, tapi berbeloknya keimanan seseorang hamba, yaitu dengan menjaga generasi Islami di masa pandemi ini. Harusnya kita memperkokoh keimanan, bukan hanya memperkokoh pertahanan TNI, bukan hanya memperkokoh pertahanan politik, bukan hanya memperkokoh pertahanan negeri, tapi juga kita harus memperkokoh pertahanan iman yang ada dalam hati sanubari. Lantas, iman yang mana yang harus kita perkokoh? Iman yang mana yang harus kita perkuat tersebut? Iman yang khos apa iman yang gos? Ya tentunya iman yang Khos, bukan iman yang gos. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadzuqu ladzatal akhirah illa alladzina amanu khassah. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad bersabda bahwa iman yang akan diterima, iman yang harus kita perjuangkan, iman yang harus kita pertahankan itu iman yang khos, bukan iman yang khos. Dalam artian iman yang harus kita pertahankan yaitu iman yang hakiki, bukan iman imitasi.
Lantas apakah ada ciri-ciri iman imitasi? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat tersebut ada 5 ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebutkan asma-asma Allah, bergetar hati. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Yang keempat, alladzina yuqimuna as-shalah. Orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Dalam ayat tersebut 5 ciri yang sudah kami sebutkan, ciri-ciri iman yang hakiki, ciri-ciri iman yang akan mendapatkan kelezatan di akhirat nanti. Terus kan ada iman hakiki, ada juga iman imitasi, ada iman khos, ada juga iman gos. Yang mana iman khos, yang mana iman gos atau iman imitasi tersebut? Iman imitasi, contoh nih, kita ambil contoh. Ya. Ngomong-ngomongnya Iman, tapi cuma di lidah, tidak di hati. ngomongnya Iman, tapi lebih takut sama corona daripada takut sama Allah. ngomongnya iman, tapi yang ditutupi cuma mulut sama hidung. Orangnya kemana-mana, gak takut sama azab lu. Entah masuk Indosiar, ku menangis. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Cara yang kedua untuk memperjuangkan generasi Islami di masa pandemi, yaitu dengan mempertahankan kebudayaan-kebudayaan Islam, Melestarikan kebudayaan-kebudayaan Islam, dan juga memperjuangkan kebudayaan-kebudayaan Islam. Dengan budaya Islam kita harus bangga, walaupun orang lain mengatakan budaya Islam budaya Arab, budaya Islam budaya kuno, budaya mereka lah yang mereka paling modern. Iya, modern. Kenapa kalau memang budaya mereka budaya modern, makin kesini rok makin tinggi, makin kesini baju makin terbuka. Kenapa kau dulu zaman Tarjan tak sebut modern? Kenapa di Papua sana kau tidak sebut modern? Padahal mereka bajunya lebih terbuka, roknya makin tinggi. Na'udzubillahi min. Dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan, bisa diambil natijah. Untuk mempertahankan generasi Islami di masa pandemi ini, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu memperkokoh keimanan di dalam hati sanubari, mempertahankan keimanan yang khos dan keimanan yang hakiki. Yang kedua yaitu dengan cara melestarikan kebudayaan-kebudayaan Islam, memperjuangkan kebudayaan-kebudayaan Islam. Ingat, biarkan orang kafir bangga dengan budayanya, kami juga bangga dengan budayaku. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu budayamu. Lestarikanlah budaya Islam. Siap? Siap? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Hai para santri, para santri rahimakumullah. Mungkin dari kami berdua sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena al-insan makhlul khata' wan nisyan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.